Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Fauji. Nah, di sini aku akan menceritakan teman-teman ya, pengalaman aku yang kemarin itu bulan 12 2020, tepatnya di tanggal 27, aku pulang dari Jepang ke Indonesia. Nah, di situ aku statusnya sudah selesai 3 tahun. Tapi aku mau kembali lagi ke Jepang di bulan 3 di tanggal 17. Jadi di bulan Maret tanggal 17 2021. Itu schedule aku pulang ke Jepang. Nah, apa-apa aja persyaratan yang harus kamu semua siapkan pada saat kamu ingin kembali ke Jepang? Itu ada teman-teman syaratnya. Di sini aku akan sedikit share pengalaman aku betapa susahnya masuk ke Jepang lagi pada saat masa-masa ini ya, khususnya kemarin dari bulan Januari sampai dengan sekarang bulan Maret nih ya, Maret tepatnya di tanggal sekarang aku buat video di tanggal 26 karena aku kemarin udah karantina berapa hari baru sempet buat video ini. Jadi buat teman-teman semuanya jangan dulu di skip video ini supaya apa? Supaya teman-teman tahu apa-apa aja yang harus dipersiapkan dari Indonesia menuju ke Jepang. Nah, kemarin tuh aku memang persiapannya sangat mendadak sekali karena aku nggak tahu apa-apa aja yang harus dipersiapkan. Jadi aku terbang dari Soekarno-Hatta di tanggal 17 bulan 3 karena penerbangan aku malam jam 11.50 aku standby. Untung aja aku cepat. Jadi teman-teman semua tipsnya cepat datang, minimal 5 jam. Jadi aku situ 5 jam sebelum penerbangan aku untung aja sudah hadir. Karena aku nggak tahu apa yang harus aku persiapkan di situ. Nah, yang pertama teman-teman harus punya tiket, paspor, dan visa ya. Ataupun yang ingin kembali ke sana itu visa. Ataupun yang punya KTP ya, KTP Jepang. Itu ditunjukkan pada saat kita boarding itu ditunjukkan ke situ. Nanti diperiksa apakah visa kita masih berlaku atau tidak. Kemudian tiket udah jelas. Nah, di situ uniknya kita harus mengisi kuesioner dalam bentuk aplikasi. Nanti di situ kita dikasih barcode-nya. Jadi, teman-teman tuh sebelum ke situ saya saranin untuk menginstal aplikasi ya dari kalau pakai Apple Store, kalau pakai Android ya Play Store itu untuk aplikasi barcode, untuk scanner barcode tuh banyak di aplikasi tuh. Itu teman-teman download. Kemudian nanti ada barcode-nya, teman-teman tinggal scan aja barcode. Itu nanti bakal dikasih oleh pihak maskapai. Kalau kita naik Garuda pasti naik Garuda. Di situ kita wajib isi online, kuesioner online. Semua itu data dirinya. Nah, aku kebetulan kemarin ambil kuesionernya. Ini kurang lebih seperti ini ya. Aku print out kan, kurang lebih seperti ini. Jadi kurang kelihatan ya. Jadi ya kuesionernya itu dalam bentuk ada bahasa Jepang dan bahasa Inggris. Ya bahasa Indonesia belum ada, jadi teman-teman pilih bahasa Inggris saja. Kalau bahasa Jepang bisa ya lebih bagus. Nah, di situ nanti tuliskan data diri, kemudian semuanya, dan sesampainya di Jepang alamatnya apa, kalau bisa nomor handphone yang ada di Jepang itu juga ditulis, kemudian nomor paspor dan maskapainya ya, nomor maskapainya, nomor tempat duduk, semuanya bla 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 bla. Kemudian email ya. Email teman-teman yang masih aktif di situ juga dibutuhin. Kemudian juga ada pertanyaan-pertanyaan lah. Kalau emang susah bahasa Inggris, itu pakai Google Translate aja nggak apa-apa. Karena makanya itu datangnya sebelum penerbangan itu minimal 5 jam. Itu tipsnya. Karena apa? Ngisinya itu benar-benar susah. Kita butuh waktu, kuesionernya itu. Di situ nanti dikasih linknya atau kita scan barcode. Nah, kemudian setelah itu semuanya selesai, kita oke kan, kita sign in ya atau kita login semuanya, kita kirim ke sana. Kemudian kita terbang. Aku jelasin alur ceritanya dari awal. Kita terbang sampai ke Jepang. Nah, tapi satu lagi. Hasil PCR kita juga ya. PCR tuh wajib. Jadi PCR tuh berlaku 72 jam setelah penerbitan hasil. Itu
72 jam berarti sekitar 3 hari. Nah, di sini pihak Jepang itu meminta surat hasil PCR-nya dengan menggunakan bahasa Jepang. Jadi bahasa Indonesianya ada, yang dari rumah sakit, kemudian dari bahasa Jepang. Nah, aku punya contohnya seperti ini. Seperti ini. Jadi ntar rumah sakit tinggal contrengin aja. Contrengin hasilnya, kemudian kapan swabnya, kapan ininya, bisa dilihat seperti ini. Nah, di pihak Jepang nanti ntar minta seperti ininya. Jadi pengganti dari surat PCR yang dapat dari Indonesia tetap di bawah, dua-dua tuh lapis tetap di bawah. Jadi PCR kemudian ini sertifikat yang dalam bentuk bahasa Jepang ditranslatein. Itu wajib teman-teman, karena kalau pakai hasil PCR doang yang dari rumah sakit tanpa ditranslate ke bahasa Jepang tuh bakal susah banget sampai di Jepangnya, karena di Jepangnya bener-bener pemeriksaannya tuh gila banget, tapi tertib, tapi ketat banget, kurang lebih sekitar ada 5-6 kali pemeriksaan. Kemudian kita sudah bahas ya syarat-syarat untuk terbang ke sana. Yang pertama ada harus mempunyai paspor, tentunya visa kita berlaku atau tidak. Kemudian hasil PCR-nya itu yang dalam bentuk bahasa Indonesia dan bahasa Jepang. Kemudian tentu aja tiket ya. Nah, kemudian kita harus mengisi kuesioner dalam bentuk online. Itu wajib. Makanya saya kasih tips sekali lagi, jangan berangkat mendadak. Buat teman-teman, berangkatlah kira-kira 5 jam sebelum penerbangan. Karena apa? Kita nggak tahu sistem atau peraturan yang berubah. Itu tips dari saya. Jadi sebelum boarding pass 5 jam minimal sudah ada di bandara tempat kalian terbang akan ke Jepangnya. Karena di masa pandemi ini Jepang sangat-sangat ketat untuk warga asing yang masuk ke Jepang karena corona ya teman-teman ya. Kemudian sesampainya di Jepang atau di dalam pesawat, kita akan menulis kuesioner lagi. Yang tadi di aplikasi itu divisikan. Jadi manual seperti di aplikasi. Sama. Jadi kalau nanti pas di aplikasi screenshot aja. Tuh, jadi kita nanti dapat dari situ. Kemudian ya semua screenshot. Setelah dapat barcode juga screenshot juga. Semuanya di screenshot yang kita isi online tadi. Jadi di pesawat kita juga isi kuesioner sama seperti tadi. Kemudian ada, nah seperti ini juga. Ini kita isi. Ya teman-teman, lihat nggak sih? Nah sekecil ini. Sama. Di sini ada nama, kemudian tanggal lahir, negara, ya semuanya lah. Kemudian status kita, visa kita semuanya. Nah, khusus yang di sini ini semua contreng iye atau no ya. Iye atau no. Kemudian sign-nya paling bawah. Ini kita isi kuesionernya berbarengan. Jadi kuesionernya juga tunggu sebentar. Nah, akan ada 3 seperti ini. Jadi yang pertama kuesioner tentang data diri kita, kemudian semuanya di situ juga tertulis. Kemudian yang seperti ini ya, ini ketibaan, nanti diperiksa. Nah kemudian ini notis karantina. Ini kita wajib isi juga, notis karantina. Jadi mulai stay-nya tanggal berapa dan berakhir stay-nya kapan. Kemudian alamat hotel atau karantina mandirinya di mana. Wajib ya teman-teman karantina. Nah seperti itu. Kemudian bagi teman-teman yang nggak punya HP, saya saranin punya HP Android ataupun ya yang bisa untuk install download. Karena apa? Nanti pada saat di Jepang kita diwajibkan download 3 aplikasi. Ribet, tapi itu harus diisi. Nah sesampainya di Jepang kita turun nih dari pesawat. Kemudian kita akan diperiksa semuanya, kuesionernya semuanya itu akan dikembaliin. Kita ada isi surat lagi. Nah itu gampang isinya, cepet, 15 menit, 10 menit sudah selesai. Nah kita ada pemeriksaan
dokumen ya, pemeriksaan PCR. Pas tiba itu, kalau udah ada sertifikatnya langsung oke. Kemudian kita akan disuruh download seperti ini. Nah, nih, download. Ada OSMA, Skype, kemudian Cocoa. Ini wajib kita download. Aku ulangi, ada OSMA, Skype, kemudian Cocoa. Kemudian email teman-teman harus aktif dan kata sandinya harus hafal. Karena di sana nanti sangat diperluin untuk aktivasi semua 3 aplikasi ini. Karena apa? Aplikasi ini, OSMA, ini adalah aplikasi untuk mendeteksi kita berada di mana. Itu sejenis map. Jadi kalau kita keluar dari arena zona karantina kita, itu akan dapat teguran. Kalau kita keluar terlalu jauh dan kita nggak pernah ada komunikasi, karena nanti dari pihak bandara terus akan pantau kita. Kalau kita nggak ada, kita akan di Skype, di telepon dari mereka lewat email kita. Kemudian ini Cocoa juga sama, ini untuk pemberitahuan corona ya, makin berbahaya atau tidaknya. Nah, setelah ini kita unduh, kita download dan kita daftar di bandara itu juga, ntar akan dipandu sama pihak Jepang. Akan diajarin, kalau nggak ngerti akan diajarin gimana caranya, semuanya akan dipandu. Kemudian kita akan melakukan swab kembali di Jepang. Nah, swabnya itu bukan dicucuk dari hidung, cuman air liur aja diambil, ditampung kira-kira sekitar seginian. Nah, sambil menunggu selesai, kita diperiksa lagi, diperiksa tentang dokumen kita yang kita bawa. Sejak dari pertama sampai akhir itu kita bawa. Kalau kita lulus dan swab kita dinyatakan negatif, kita akan dapat ini. Artinya kita udah resmi masuk ke Jepang, dan ini adalah surat untuk ke imigrasi. Teman-teman ntar akan diperiksa visanya semua di imigrasi. Nah, pemeriksaan di Jepang untuk barang-barang juga sekarang ketat, teman-teman. Jadi teman-teman ya hindarin lah bawa-bawa elektronik, drone, senjata tajam, kemudian yang berbau basah-basah ya, sayur basah ataupun cairan-cairan. Terus sekarang liquid agak susah. Kemarin aku juga sempat diobrak-abrik tasku, kebenaran nggak ada apa-apa, jadi is okay. Jadi seperti itu semua langkah-langkahnya, teman-teman. Banyak, sebenarnya ada sekitar 5 atau 6 step. Cuman step by stepnya, garis-garis besar tuh sudah aku kasih tahu semua, teman-teman ya. Jadi wajib download 3 aplikasi, yaitu OSMA, Skype, OSMA, Skype, Cocoa. Nuh, teman-teman ntar cari aja di iPhone Store ataupun di Play Store. Itu ada. Seperti itu. Jadi untuk teman-teman yang oh ya, sampai lupa, ada lagi enggak ya? Banyak banget soalnya berkasnya. Mana tadi? Nah, jadi seperti ini hasil saya negatif corona, tapi tetap karantina 14 hari di Jepang. Tanpa terkecuali, siapapun yang masuk negara Jepang wajib dikarantina 14 hari. Dan kita itu benar-benar dikontrol. Setiap harinya kita kirimi email, kemudian kita harus klik ya tombol saya ada di mana, itu sejenis map, ntar kirimi juga. Pokoknya semuanya lewat email deh. Jadi teman-teman jangan takut yang mau kembali ke Jepang, jangan khawatir, semuanya bisa. Yang terpenting tips dari saya, datang ke bandara tempat kalian berangkat, jangan terlalu mepet jam, minimal 5 jam. Karena apa, persiapan apa kita belum tahu, apa-apa aja. Nah, kalau kalian sudah siapin, aman. Nah, kebetulan kalau pas peraturannya berubah, di situ bahayanya. Jadi lebih bagus kita menunggu daripada kita tergesa-gesa. Nah, teman-teman, untuk teman-teman yang nggak ngerti
atau kurang paham, karena memang aku buat videonya ini dadakan, teman-teman bisa komen di bawah ini, kemudian share ya, supaya apa, teman-teman kita yang akan berangkat kembali lagi ke Jepang itu nggak kebingungan cari informasinya. Teman-teman bisa juga komen di bawah pertanyaan tentang gimana sih, apa sih, atau apa aja yang perlukan. Kalau kurang jelas nonton video saya ini, boleh komen. Insya Allah aku bales semua respon teman-teman ya. Teman-teman, salam sejahtera, salam Kensuse, salam pekerja di Jepang. Ya, seperti itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.